Halo semuanya, lanjut lagi episode 4 Forecasting Love and Weather. Siwoo aktif banget mengamati cuaca secara langsung. Dia sering banget naik tower tinggi gitu untuk melihat langit dengan matanya sendiri dan memperkirakan dengan firasatnya. Episode kali ini ada kabut guys. Siwoo terus mengirim pesan ke Ha-kyung walaupun gak dibalas. Mereka berdua sebenarnya udah sama-sama suka, tapi Ha-kyung tidak ingin pacaran satu kantor lagi. Sekarang mereka hanya sebagai atasan dan bawahan. Kali ini BMKG membahas tabrakan yang terjadi karena kabut. BMKG sudah memberi peringatan waspada agar berhati-hati dalam berkendara. Tapi pengendara tetap melaju tinggi. Ya, terjadilah tabrakan dan jalanan pun macet. Ketika rapat, ada dua pegawai BMKG yang bergosip. Mereka salut melihat kepintaran Ha-kyung. Masih muda, udah jadi kepala tim divisi. Gak hanya itu, mereka juga menganggap Ha-kyung terlalu sempurna untuk Ki-jun. Didengar langsung nih sama Ki-jun. Nah tuh Ki-jun, melepas emas demi apa ya ini namanya? Saat Ha-kyung datang, timnya lagi sibuk menginterogasi Siwoo tentang pacar barunya yang kemarin di kafe. Mereka makin penasaran karena Siwoo bilang pacarnya kerja di BMKG juga. Terus tiba-tiba Ha-kyung memotong pembicaraan dan memberi tugas untuk Siwoo. Ada apa nih? Tugasnya nggak main-main lagi, laporan kabut per 10 menit. Ha-kyung sepertinya tidak akan menjual apartemennya. Apa ini karena usulan Siwoo ya? Yujin disuruh atasannya untuk membuat berita opini yang membahas tentang BMKG yang tidak memiliki alat perkiraan kabut. Sementara itu, Ki-jun diomeli atasannya karena tulisannya kurang menarik. Dan Yujin melihat kejadian ini. Mereka berdua lagi kesulitan menyiapkan tugas dari atasan masing-masing. Yujin pun ngambek karena nggak dibantuin Ki-jun. Ha-kyung memberi Siwoo teguran agar tidak membahas tentang urusan pribadi saat jam kerja. Sujin dan yang lainnya kasihan melihat Siwoo yang disiksa sama Ha-kyung. Sukho sampai kepo kenapa Siwoo bisa disiksa seperti itu. Apa mungkin karena Siwoo kemarin minta kepastian tentang hubungan ya? Kasihan banget si Siwoo. Saat Ha-kyung dan Pa-um menganalisis data, tiba-tiba Siwoo ikut nyambung. Pendapat Siwoo dan Ha-kyung berbeda lagi. Siwoo ingin daerahnya dibagi-bagi untuk peringatan kabut, karena dia kenal banget daerah-daerah itu. Sementara Ha-kyung ingin memberi peringatan ke seluruh daerah tanpa perbedaan. Pendapat mereka sama-sama masuk akal. Akhirnya Pa-um mengambil jalan tengah dan mereka berdua lanjut mencari jalan keluar agar pendapat mereka sama. Si Siwoo merasa paling benar dan Ha-kyung gak mau disalahin juga. Teman Yujin ternyata tertarik dengan ketampanan Siwoo. Dia meminta dicomblangin sama Yujin. Waduh, gak bisa berkata-kata nih si Yujin. Dan percakapan mereka ini didengar sama Ha-kyung dan Sujin. Si Sujin makin penasaran nih siapa pacar Siwoo. Wah, makin trending topik nih si Siwoo di kantor. Tim divisi 2 udah pada pulang, tapi Siwoo bela-belain ngerjain tugas dari Ha-kyung biar dapat pujian katanya. Dia optimis banget dapatin hati Ha-kyung. Saat ingin pulang, Yujin minta waktu Ha-kyung untuk diwawancarai. Baik hati sekali Ha-kyung kasih waktu untuk si Yujin pelakor ini. Dalam wawancara ini, Yujin memojokkan BMKG yang tidak memiliki alat perkiraan khusus untuk kabut. Bahkan dia berpikir BMKG sengaja tidak memberi peringatan yang signifikan saat kabut. Wah, gemes banget ya sama pelakor ini. Dia nggak percaya yang dikatakan Ha-kyung, padahal itu semua adalah fakta. Di samping itu, Ki-jun tiba-tiba kangen masa lalu. Dulu saat dia kesulitan menulis, ada Ha-kyung yang selalu membantunya. Tapi sekarang saat dia kesulitan, Yujin pun tak ada di sampingnya. Terus Ki-jun gak sengaja melihat foto Siwoo dan Yujin. Wah, akhirnya Yujin ketahuan bohong. Biasanya hubungan yang diawali dengan kebohongan pasti banyak cekcoknya nih. Pak Go rupanya pernah mengalami seperti keadaan Pa-um sekarang. Namun Pak Go berhasil kembali dengan keluarganya. Berbeda dengan Pa-um, kecanggungan dalam keluarganya makin menjadi-jadi. Pa-um berusaha mendekati putrinya, tapi gagal.
Terus dia mau membantu istrinya, itu pun gagal guys. Akhirnya keluarlah unek-unek yang selama ini dipendam. Gak ada yang salah sih, cuma sama-sama butuh waktu aja. Apalagi mereka selama 14 tahun gak serumah. Dulu Pak Um selalu sibuk dengan kerjaannya karena dia sangat mencintai BMKG. Sedih banget lihat keluarga Pak Um. Ha Kyung stalking lihat foto Siwoo. Tiba-tiba kepencet video call. Siwoo udah baper nih dapat telepon malam-malam dari Ha Kyung. Akhirnya Ha Kyung cari-cari alasan agar dia tidak terlalu malu. Siwoo begadang sampai pagi. Teman-teman yang lain jadi iba melihatnya seperti ditindas atasan. Siwoo kok masih cengar-cengir aja kamu. Kemudian kantor Ha Kyung dan kantor Ki Jun gempar gara-gara berita dari Yujin. Ki Jun dimarahi habis-habisan sama atasan, sementara Ha Kyung langsung nyamperin Yujin. Masih songong aja nih Yujin, padahal dia udah membelokkan fakta, membuat berita opini yang menyalahkan BMKG. Ha Kyung marah-marah menjelaskan semuanya ke Yujin. Yujin masih bersikeras dengan opininya. Malah dia membandingkan negara mereka dengan negara lain yang bisa memberi peringatan kabut. Ternyata posisi negara mereka ini memiliki cuaca yang paling sulit untuk diamati. Dan BMKG negara lain memiliki anggaran yang 10 kali lipat di atas anggaran mereka. Nah tuh, makanya baca data dulu sebelum nulis opini Yujin. Yujin dan Ki Jun kelihatan bodoh banget di depan Ha Kyung. Ha Kyung kan pinter. Lah, si Yujin sok-sokan mau lawan Ha Kyung. Ki Jun pun memarahi istrinya ini, karena kantor Ki Jun sebagai juru bicara BMKG juga tercoreng gara-gara opininya. Terus, Ki Jun juga meminta penjelasan dari foto yang dia dapatkan. Gak bisa jawab kan Yujin? Tim divisi 2 udah takut kalau Ha Kyung bakalan kena semprot sama Pak Go. Tapi ternyata Pak Go mendukung Ha Kyung memaki-maki Yujin. Bahkan Pak Go menyuruh Ha Kyung untuk membuat berita fakta atau bantahan agar warga tidak bingung. Ki Jun juga merasa bersalah atas ulah istrinya ini. Ternyata Ki Jun semakin berantakan dengan pelakor itu ya. Syukurlah mereka gak jadi nikah. Ibu Ha Kyung menemui biro jodoh. Makin aneh-aneh aja nih ulah Ibu Ha Kyung. Biro jodohnya mengklasifikasi biodata sesuai harta kekayaan. Tersinggunglah Ibu Ha Kyung. Tapi dia tetap lanjut mendaftarkan Ha Kyung di biro jodoh. Saat makan malam mereka memberitahu Ha Kyung. Ha Kyung langsung marah dan membawa semua barangnya. Dia gak mau pulang sebelum ibunya mencabut biodatanya. Aduh. Siwoo yang ingin tidur diganggu sama Ha Kyung. Ha Kyung meminta hasil analisis yang dikerjakan Siwoo. Nah, ngeganggunya itu bukan cuma sekali telepon guys, tapi tiap 5 menit ditelepon. Wah, mengganggu banget, gak tenang hidupnya Siwoo jadi bawahan Ha Kyung. Akhirnya Siwoo datang ke apartemen Ha Kyung. Habis makan, mereka lanjut mengerjakan data yang akan dijadikan berita bantahan itu tadi. Ternyata kita semua kena prank guys. Saat Siwoo minta kepastian itu, rupanya Ha Kyung berbalik badan dan mencium Siwoo. Tadi udah kasihan sama Siwoo dikira kena tindas, ternyata cuma acting. Wah, mereka udah jadian tapi backstreet. Jika sampai teman-teman yang lain tahu, hubungan mereka pun akan berakhir. Jadi dari tadi itu cuma akal-akalan mereka untuk menutupi hubungan mereka di kantor. Padahal aslinya mereka saling curi-curi pandang di kantor. Hai. Bahkan yang adu pendapat di depan Pak Um itu juga sebenarnya mereka lagi pegangan tangan. Wah. Ha Kyung dan Siwoo. Terus HP Siwoo berdering. Apa mungkin ini telepon dari Yujin ya? Karena dia lagi ada masalah nih sama Ki Jun. Dia juga terlihat sedih. Di akhir episode ini mereka berdua telat. Ha Kyung langsung buru-buru pergi dan meninggalkan Siwoo. Namun ada orang yang menelpon Siwoo lagi. Apakah orang itu Yujin atau mungkin ada rahasia yang disembunyikan Siwoo? Kita akan saksikan nanti di episode 5. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.